Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, balik lagi di sini dengan Pengalaman Bisnis Channel. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai Nike, si perusahaan dengan moto Just Do It dan logo swoosh-nya yang mendunia. Nah, di website Nike terbaru ternyata Nike bukan hanya menjual sepatu, tapi juga produk aparel dan fashion seperti celana, baju, dan sebagainya. Sobat tahu nggak sih kalau Nike itu memiliki 554 pabrik di seluruh dunia, di mana 146 diantaranya adalah pabrik sepatu. Dan demi menjaga kualitas produknya, Nike memiliki tim riset yang terdiri dari 40 peneliti. Wah, dengan begini tentunya Nike bukan hanya bagus dari luar, tapi juga dari dalam ya. Udah kayak kriteria calon pasangan nih sob. Oke. Oh ya, kamu tahu nggak sob, di tahun 2015 Nike memiliki revenue sebesar 30 miliar US dollar dan saat ini revenue naik terus hingga mencapai 41 miliar US dollar. Tapi yang paling gila itu kenaikan harga sahamnya yang naik 2 kali lipat di jangka waktu yang sama sob. Dari 48 US dollar di 2015 menjadi 99 US dollar di tahun 2020. Wah, ini berarti pelaku pasar masih sangat optimis dengan bisnis Nike. Apa besok gue beli sahamnya ya sob? Aduh, komen dong komen. Oke. Nah, ini dia sob. Bos Nike, Mr. Phil Knight, dalam bukunya yang berjudul Shoe Dog, dia bilang bahwa pengecut tidak pernah memulai dan yang lemah berhenti dalam proses. Wah, ini benar juga ya sob. Kalau gitu besok saya mulai deh. Anyway, mulai apa ya? Oke, lanjut. Tahu nggak sob kalau Phil Knight itu lulus tahun 1962 dari salah satu universitas favorit di Amerika, yaitu Stanford University dengan gelar Master of Business Administration. Wow, keren banget. Oke. Di tahun itu juga Phil Knight membuat sebuah artikel yang isinya tentang opini dia tentang perusahaan kamera asal Jerman, Zeiss, yang terlibas oleh perusahaan kamera dari Jepang. Dari sini dia bertanya, apakah perusahaan sepatu seperti Puma atau Adidas bisa tergantikan oleh brand Jepang? Dan Phil menganggap itu adalah sesuatu yang layak untuk dicoba. Yaitulah sob, kalau kita punya ide itu dicatat ya, biar nggak lupa. Selain itu penting banget tuh buat ide-ide baru setiap hari, supaya otak kita, pikiran kita tetap tajam dan terlatih. Seperti rekomendasi buku yang ditulis James Altucher. Katanya kita harus melatih otak kita supaya menjadi mesin ide. Bukan mesin kue ya sob, nanti yang lebar malah perut. Oke. Baik sob, ternyata Mr. Phil Knight ini memutuskan untuk merealisasikan idenya dengan pergi ke Jepang. Padahal dia tidak bisa berbahasa Jepang dan tidak punya pengalaman bekerja sama sekali dengan perusahaan dari luar negeri. Wah, resiko banget tuh sob. Namun hebatnya beliau mampu tuh menjalani kerjasama dengan salah satu perusahaan sepatu yang bernama Onitsuka Tiger. Dan pada akhirnya Phil mendapatkan kiriman awal dari pabrikan sepatu asal Jepang tersebut. Wah sob, dari sini kita bisa memetik pelajaran ya. Kita harus berani memulai dan mengambil resiko dalam berbisnis. Tapi jangan lupa, kita harus bisa loh mengukur resikonya. Jangan kebablasan, jadi bisa punya kesempatan kedua. Jadi nggak bisa punya kesempatan kedua kalau kebablasan ya. Seperti ini nih, bahaya banget kan? Oke, setelah kembali ke Amerika, Phil Knight langsung memasarkan produk sepatu Onitsuka dengan menggunakan mobil di beberapa lokasi area olahraga. Namun kemudian dia berpikir bahwa bisnis model seperti ini akan sulit berkembang. Apa yang Phil Knight simpulkan sangatlah tepat karena sejatinya kita harus memiliki visi besar dalam berbisnis. Tahu nggak sob, ada juga beberapa model bisnis yang seperti berbisnis tapi sebenarnya tetap sama seperti layaknya menjadi karyawan di kantor. Loh kok bisa? Ya, inilah yang disebut bisnis tapi tidak scalable. Tidak bisa dimultiply gitu loh. Atau bahasa Indonesianya tidak bisa diduplikasi menjadi banyak. Gitu sob, oke. Dan kemudian Phil mencari seorang partner yang bisa melengkapi ambisinya di bisnis ini dan pilihannya dijatuhkan kepada seorang Bill Bowerman yang juga saat itu merupakan seorang guru olahraga dari University of Oregon dan seorang pelatih profesional untuk beberapa atlet olimpiade. Wow, cukup bagus sekali. Dan Bill sangat suka dengan produk sepatu Onitsuka Tiger dan setuju untuk bekerja sama. Akhirnya pada tahun 1964, Phil dan Bill mendirikan Blue Ribbon Sport, sebuah perusahaan penjualan sepatu. Kerjasama antara Bill dan Phil ini membuahkan hasil dengan lakunya semua produk sepatu yang mereka jual. Bahkan di tahun pertamanya mereka berhasil menjual 1.300 pasang sepatu. Dari sini kita bisa menarik pelajaran sob. Ternyata kemampuan dalam menilai potensi calon rekan bisnis sangatlah penting. Dan di tahun-tahun berikutnya permintaan semakin besar, namun supply dari Onitsuka
tidak bisa memenuhi kuantitas permintaan tersebut. Hal ini dikarenakan Onitsuka hanya mengirim sisa produk hasil penjualan mereka di Jepang. Dan pada tahun 1971, Bill dan Phil memutuskan untuk membuat produksi sepatu dan brand sendiri. Dan inilah momen di mana brand Nike tercipta. Nike berarti Dewi Kemenangan yang bersayap, logo Nike yang berbentuk swoosh atau yes checklist, kalau bahasa Indonesianya seperti itu. Ini didesain oleh Caroline Davidson, dan katanya desain logo ini berulang kali ditolak. Wow, ini kayaknya the power of rejection. So, jangan takut ditolak ya sob, karena penolakan itu adalah sebuah tanda keberhasilan. Oke, ini semangat untuk yang jomblo. Oke. Semenjak memiliki perusahaan dan brand baru, Bill fokus untuk terus berinovasi dalam produk-produk Nike, sementara Bill fokus dalam proses bisnisnya. Dari momen ini, kita bisa menarik pelajaran bahwa Nike bisa cepat beradaptasi dengan perubahan. Begitulah sob, yang abadi hanya perubahan. So, teruslah berubah untuk menjadi lebih baik. Oke. Kalian tahu nggak sob, kalau Phil dan Bill juga mengambil keuntungan loh dari event besar seperti Olimpiade. Alhasil, sepatu Onitsuka Cortez berhasil menjadi salah satu penjualan terlaris pada momen Olimpiade Meksiko di tahun 1968 dengan nilai transaksi sebesar 300.000 US dollar. Selanjutnya, di tahun 1972, brand terbaru mereka, Nike, juga mendapatkan keuntungan pemasaran di Olimpiade Munich. Nah, dari sini kita dapat menarik pelajaran bahwa tren atau event-event besar dapat dijadikan sarana untuk mengambil keuntungan. Jadi, jangan pernah dilewatkan ya sob. Dengan menjalankan model bisnis yang seperti ini, Nike berhasil menjadi perusahaan sepatu terbesar di Amerika di tahun 1989. Hal ini tidak lepas dari kepiawaian Phil Knight yang kembali menunjukkan bakatnya di dalam menilai potensi seseorang. Contohnya yaitu menjadikan Michael Jordan sebagai salah satu ambasador Nike di tahun 1984 dan pemilihan slogan Just Do It dari seorang Dan Wieden di tahun 1988. Oke. Baiklah sob, demikian 6 cara sukses ala Nike dan semoga video ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian. Dan ingat sob, mari kita sama-sama kembangkan channel ini agar menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan cara like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.